Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Oktaviana, NIM 7211419108 dari akuntansi B 2019, ingin mempresentasikan tentang pengantar sistem informasi. Langsung saja, yang pertama ada sejarah sistem informasi. Dibagi menjadi 3, yaitu evolusi peranti keras komputer, komputer berukuran lebih kecil, dan hukum Morse atau Morse Law. Yang pertama ada evolusi peranti keras komputer yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ENIAC atau Electronical Numerical and Calculation yang dikembangkan oleh John W. Moseley dan J. Percival Eckert yang merupakan insinyur di Pennsylvania University pada 1946, yang merupakan komputer pertama kali dipasarkan secara universal, komputer otomatis maksudnya ya. Yang kedua ada UNIVAC One atau Universal Automatic Computer yang merupakan kelanjutan dari proyek ENIAC yang dirancang untuk digunakan oleh Biro Sensus dari tahun 1951 sampai 1954, dan data hasil tabulasi menggunakan tabung vakum dan sirkuit yang dapat dimasukkan menggunakan pita komputer magnetik. Yang ketiga ada IBM System per 360 dikembangkan oleh International Business Machine pada tahun 1960 yang merupakan komputer pertama yang dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan atau multitasking. Yang kedua ada komputer berukuran lebih kecil. Terdapat 3 proses, yaitu mini komputer, komputer mikro yang merupakan komputer yang lebih kecil dan ditunjukkan untuk organisasi kecil, dan personal komputer atau PC yang memiliki sistem-sistem yang lebih kecil, kuat, dan relatif tidak mahal dan dipergunakan oleh aplikasi bisnis maupun pribadi. Yang ketiga ada hukum Moore yang dikembangkan atau ditemukan oleh Gordon Moore, pendiri Intel pada 1960, yang menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah klip silikon akan meningkatkan 2 kali lipat setiap tahunnya, yang dimana kekuatan dimana pada tahun 1970-an tingkat pelipat gandaan telah meningkat menjadi 18 bulan yang terus berjalan hingga hari ini, yang dimana setiap 18 bulan pelipat akan meningkat 2 kali lipat. Yang kedua ada pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesor, dan prosesor adalah alat input dan output, alat penyimpanan data dan operasi atas data, yang terdiri atas 3, yaitu Central Processing Unit atau CPU, Random Access Memory atau RAM, CPU RAM, dan papan sirkuit. Yang ketiga ada pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi data baik di awal maupun di akhir akan membutuhkan daya sambungan modem, dan modem sendiri adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Nah, ini adalah prosesnya. Yang kelima ada evolusi bidang aplikasi komputer. Yang pertama ada sistem informasi, yaitu suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Apa sih itu sistem fisik sebuah perusahaan? Yaitu sistem terbuka atau open system yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aluran sumber daya suatu sistem informasi juga, yang merupakan sistem terbuka. Nah, terdiri atas apa aja sih? Nah, itu terdiri atas 4, yaitu bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Beda halnya dengan sistem tertutup atau closed system, yaitu sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, sebelum adanya komputer ini, sistem virtual menggunakan kombinasi dari proses manual, yaitu mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci,
dari sistem kartu berlubang atau punch card system, dan yang memproses data perusahaan, yang dimana sistem berbasis komputer pertama disebut Electronical Data Processing System atau EDP. Sistem Informasi Management. Apa sih itu? Yaitu suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Nah, informasi yang diberikan oleh sistem menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang sedang terjadi dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Apa yang dihasilkan? Nah, yang dihasilkan itu ada dua, yaitu peranti lunak pembuat laporan atau report writing software dan model sistematis. Nah, ini ada prosesnya. Yang selanjutnya ada sistem kantor virtual atau virtual office system. Pengertiannya yaitu suatu sistem yang memudahkan komunikasi antara manajemen dan pihak lain jauh lebih efisien. Terdiri atas 3, yaitu otomatisasi kantor, kemudian menjadi sistem produktivitas pribadi, dan virtual office. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Apa sih itu? Nah, suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Outputnya apa? Dihasilkan data dari relasional, kemampuan dukungan keputusan kelompok, ditambah kemampuan dukungan keputusan kelompok atau group ware, ditambah dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, di mana pemrosesan analitis secara online atau online analytical processing atau OLAP. Dan ini adalah prosesnya. Yang selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Apa sih itu? Nah, sistem ini merupakan sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam berbasis seluruh organisasi. Pengguna sistem informasi. Nah, siapa saja sih? Yaitu ada manajer, non-manajer, dan staf profesional yang memiliki kepentingan atas output sistem informasi tersebut. Nah, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Tingkat-tingkat manajemen itu ada strategic planning level, yaitu ada seperti CEO, yang merupakan tingkat puncak dari suatu manajemen. Yang kedua ada manajemen control level, di situ ada para manajer yang merupakan manajemen level 2, dan yang terakhir ada operational control level, yaitu ada karyawan dan staf ahli. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen, yang dimana ada merencanakan, berorganisasi, mengisi, mengarahkan, dan mengendalikan. Yang selanjutnya ada peranan informasi dalam memecahkan masalah manajemen, di mana pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu ada masalah atau problem, yaitu suatu kondisi atau peristiwa merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan perusahaan. Hasil dari problem adalah solusi dan keputusan. Tahapan pemecahan masalah itu ada aktivitas intelijen, aktivitas pemecahan masalah, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Masa depan teknologi informasi itu ada komputer dan komunikasi sudah mengalami penggabungan, mengindikasikan bahwa di masa depan nanti komputasi akan rendah biaya dan berukuran kecil, berat, dan terhubung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.